Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah hari ini, kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2023. Di mana ada seorang wanita yang dengan tega mengeksekusi suaminya sendiri sambil melakukan live streaming Facebook. Dan bahkan yang lebih menyedihkannya, kejahatan tersebut dilakukannya di hadapan ibunya sendiri dan juga putra-putrinya yang masih kecil. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia begitu nekat melakukan aksi tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di wilayah Lowndes County, negara bagian Mississippi, Amerika Serikat, ada seorang lelaki bernama Jeremy Brown yang berusia 28 tahun. Jeremy lahir dan dibesarkan di kota tersebut oleh kedua orang tuanya, namun identitas dari mereka tidak dibukakan kepada publik. Lalu sekitar tahun 2017, Jeremy menikahi seorang wanita bernama Khadijah Michelle Brown yang juga berusia 28 tahun. Jeremy dan Khadijah memiliki sejarah hidup yang panjang. Sebelum menikah, mereka sudah saling mengenal karena mereka bersekolah di SMA yang sama, yaitu Columbus High School. Di masa-masa sekolah itulah, keduanya saling jatuh cinta lalu menjalin hubungan romantis hingga bertahan sampai mereka melangsungkan suatu pernikahan. Selama menjadi pasangan suami istri, keduanya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Jeremiah, Zaniah, Mesiah, dan juga Josiah Pierre. Keluarga ini hidup bersama sebagai sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Jeremy selaku kepala keluarga bekerja sebagai manajer di perusahaan National Sales and Lease, sebuah perusahaan yang menjual barang furnitur dan juga elektronik. Jeremy bertanggung jawab mengawasi operasional toko dan juga melatih staf penjualan. Sementara itu istrinya Khadijah juga sempat bekerja sebagai pegawai di beberapa tempat seperti Sonic, Cracker Barrel, hingga Buffalo Wild Wings. Di lingkungan tempat tinggal mereka, Jeremy ini dikenal sebagai pria yang baik hati, ramah, dan juga ceria. Dia sering membantu tetangganya yang sedang membutuhkan bantuan. Karena hal itu, dia pun dihormati oleh tetangga yang tinggal di sekitaran rumahnya. Tetapi berbeda dengan istrinya, Khadijah lebih dikenal karena kepribadiannya yang keras dan juga belak-belakan ketika berbicara. Dia tidak takut melawan ketika dia melihat hal-hal yang dianggapnya tidak adil. Oleh karena itu, hal ini pun membuat dirinya disegani oleh para tetangganya. Walaupun memiliki reputasi yang cukup baik, keduanya juga banyak dikenal karena mereka sering terdengar bertengkar di rumah mereka. Meski lebih sering terdengar suara tawa dan keceriaan anak-anak mereka, sesekali juga terdengar suara bentakan pria atau wanita dari dalam rumah tersebut. Kehidupan pernikahan Jeremy dan Khadijah memang tidak berjalan dengan mulus. Mereka seringkali bertengkar karena berbagai hal, mulai dari hal yang sepele sampai ke hal-hal yang cukup besar. Misalnya saja saat kondisi rumah sedang berantakan, Khadijah kerap kali memarahi Jeremy karena Jeremy tidak mau membantunya untuk merapikan rumah. Namun setiap hal itu terjadi, Jeremy tidak banyak membalas omelan Khadijah. Dia langsung berinisiatif untuk membantu istrinya. Namun beberapa kali dia juga membalas omelan itu, sehingga pertengkaran pun akhirnya terjadi. Pertikaian-pertikaian kecil ini lama-lama mulai menumpuk, membuat kesabaran keduanya semakin menipis, sehingga terkadang pertengkaran mereka berakhir menjadi pertengkaran fisik. Tetapi Jeremy tidak pernah memukul Khadijah, dia hanya membela diri dari pukulan-pukulan yang diberikan oleh Khadijah. Oleh sebab itu, seringkali ibu Khadijah atau mertuanya dari Jeremy datang ke rumah mereka untuk menasihati atau mengingatkan Khadijah supaya jangan sampai melakukan hal yang kelewatan batas. Namun, tetap saja peringatan atau nasihat dari ibunya tersebut tidak pernah didengarkan oleh Khadijah. Kemudian singkat cerita, pada bulan Maret tahun 2023, Khadijah melihat sebuah pesan chat di handphone milik Jeremy. Dia menyadari kalau pesan itu dikirim oleh seorang wanita. Saat itu dia merasa pesan-pesan itu terdengar sedikit mesra. Hal itu pun membuat Khadijah curiga kalau Jeremy memiliki seorang selingkuhan.
Tanpa ragu Khadijah langsung menyampaikan keluhannya kepada Jeremy. Dia bertanya pada Jeremy siapakah orang tersebut serta apa hubungan mereka. Apakah Jeremy sudah berselingkuh darinya? Pertanyaan-pertanyaan Khadijah itu langsung dijawab oleh Jeremy. Jeremy menjelaskan kalau perempuan itu adalah teman kerjanya dan mereka tidak memiliki hubungan spesial apapun. Dia juga menekankan kalau dia tidak pernah berselingkuh dari Khadijah. Satu-satunya wanita yang sangat dia cintai di hidupnya adalah Khadijah seorang. Kemudian jawaban Jeremy itu membuat Khadijah tak bisa melakukan banyak hal. Dia tidak sepenuhnya mempercayai perkataan dari Jeremy. Namun dia juga tidak memiliki bukti yang kuat kalau Jeremy telah berselingkuh. Dia pun memendam perasaan cemburu ini seorang diri. Lalu beberapa hari setelah kejadian itu, Khadijah ternyata gagal memendam rasa cemburunya. Di suatu malam dia mendengar suaminya menelpon seseorang. Saat itu sang suami terdengar sedang tertawa dengan ramah dan ceria kepada orang di ujung telepon. Perasaan aneh pun memenuhi hati dan pikiran Khadijah, terlebih karena sudah lama dia tidak melihat suaminya sebahagia itu. Akhirnya, kecemburuan Khadijah pun menjadi semakin besar. Saat itu Khadijah meyakini suaminya sedang menelpon selingkuhannya tersebut. Hal itu seketika membuat Khadijah akhirnya kehilangan kesabaran. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 25 Maret tahun 2023, tepatnya di pagi hari sekitar jam 7 pagi, kondisi rumah Khadijah sedang ramai karena saat itu ibu Khadijah sedang berkunjung ke rumahnya. Ketika itu Jeremy sedang berkemas di dalam kamar untuk pergi bekerja dan anak-anak mereka juga sedang berada di dalam kamar mereka. Di pagi hari yang tenang itu, ibu Khadijah membantu Khadijah menyiapkan sarapan untuk keluarga mereka. Sembari memasak bersama ibunya, Khadijah tiba-tiba saja mengeluarkan handphonenya lalu melakukan siaran langsung di akun Facebook miliknya. Sedikit informasi saja, Khadijah ini bukanlah seorang influencer atau selebriti. Dia hanyalah seorang pengguna Facebook yang sangat aktif. Di dalam Facebook tersebut dia seringkali membuat postingan tentang kehidupannya sehari-hari. Bahkan dia juga sering memposting keluh kesahnya atas masalah-masalah dalam rumah tangganya. Lalu setelah siaran langsung itu dimulai, Khadijah mulai berbicara. Di sana dia mengeluhkan tentang suaminya Jeremy yang tidak pernah membantu dirinya untuk mengurus anak-anak mereka. Dia juga menuduh Jeremy tak peduli dengan masalah rumah dan hanya memperdulikan dirinya sendiri. Dia berkeliling rumah sambil berbicara menampilkan wajahnya. Kemudian tak lama setelah menuduh Jeremy, Khadijah mengalihkan layar handphonenya ke arah Jeremy. Dia menunjukkan Jeremy yang sedang bersiap untuk berangkat kerja sambil berteleponan dengan seseorang yang tidak diketahui oleh Khadijah. Meskipun Jeremy sedang berkemas, Khadijah tidak berhenti. Khadijah kembali mengeluhkan tentang sikap Jeremy di depan kamera seakan berusaha untuk mempermalukan suaminya tersebut. Tak hanya Khadijah, ibu Khadijah pun mulai ikut campur. Dia juga ikut menasihati Jeremy. Dia menyuruh Jeremy untuk membantu Khadijah mengurus keluarga mereka karena dia adalah seorang kepala keluarga. Karena merasa terpojok, Jeremy pun mencoba untuk berontak. Dia berusaha untuk keluar dari rumah sambil tetap berteleponan. Namun sembari melakukan hal itu, dia juga berusaha membela diri. Dengan tegas dia mengatakan kalau dia tidak ingin bertengkar. Dia meneruskan aktivitasnya bersiap untuk berangkat ke kantor. Namun pada momen tersebut, tiba-tiba saja Khadijah mengambil kunci mobil Jeremy, sehingga Jeremy tidak bisa berangkat bekerja. Tak hanya kunci mobil, Khadijah juga mengambil handphone Jeremy, sehingga Jeremy mau tak mau harus memfokuskan perhatiannya kepada Khadijah. Perlakuan semena-mena Khadijah itu seketika membuat Jeremy merasa kesal. Jeremy menyuruh Khadijah untuk berhenti memarahi dirinya dan membiarkan dirinya pergi bekerja. Saat itu dia juga mengatakan kalau tidak seharusnya mereka bertengkar karena putra-putri mereka bisa mendengarkan pertengkaran mereka. Namun perkataan Jeremy ini malah membuat Khadijah mulai memukuli dirinya. Pukulan tiba-tiba dari Khadijah itu membuat Jeremy seketika marah. Dia mengeluh kepada ibu mertuanya. Dia meminta ibu mertuanya itu untuk menyuruh Khadijah berhenti memukuli dirinya. Keluhan Jeremy itu membuat ibu Khadijah menyadari perbuatan putrinya. Dia pun mulai menyuruh putrinya untuk tetap tenang. Tetapi sangat disayangkan, saat itu Khadijah sudah sangat emosi. Dia tak bisa lagi mengontrol dirinya. Dengan anehnya, setelah menampar Jeremy, dia menyuruh Jeremy untuk balik menampar dirinya. Seketika keduanya pun bertengkar hebat, saling berteriak satu sama lain.
Di tengah teriakan itu, handphone yang masih dalam keadaan siaran langsung tiba-tiba saja jatuh ke atas lantai. Layar kamera pun berubah menjadi hitam sehingga penonton hanya bisa mendengarkan suara mereka saja. Di tengah pertengkaran yang penuh dengan suara teriakan tersebut, tiba-tiba saja Khadijah mengeluarkan sebuah pistol. Khadijah menodongkan pistol itu kepada Jeremy sambil berkata kalau dirinya berani menarik pelatuk pistol tersebut. Melihat hal itu, Jeremy pun menyadari kalau situasinya sudah terlalu berbahaya. Dia pun berusaha meredam emosinya. Ketika itu Jeremy berpikir kalau Khadijah tidak senekat itu untuk menarik pelatuk pistol. Oleh karena itu, Jeremy pun mulai berjalan ke arah pintu keluar untuk segera pergi dari rumah tersebut. Tetapi di samping itu, Khadijah tak membiarkannya begitu saja. Khadijah terus mengikuti Jeremy sambil menodongkan pistol. Sedangkan ibu Khadijah terus menyuruh Khadijah untuk berhenti dan meletakkan pistol tersebut. Saat itu Khadijah benar-benar tak mendengarkan perkataan ibunya. Dia hanya fokus kepada Jeremy. Lalu saat Jeremy sudah mendekati pintu keluar rumah, tanpa ragu jari Khadijah menarik pelatuk pistolnya hingga membuat sebuah peluru terbang ke arah Jeremy tepat pada bagian tubuhnya. Detik itu juga tubuh Jeremy tersentak. Sebuah peluru menembus jantungnya dalam sekejap. Seketika Jeremy jatuh ke atas lantai dengan cairan merah mulai mengalir dari lukanya. Jeremy tergeletak tak lagi bergerak atau bernafas. Setelah tembakan tersebut, untuk sesaat suasana rumah menjadi hening. Namun detik berikutnya teriakan histeris memenuhi seluruh ruangan dan terdengar sampai kepada tetangga. Khadijah berteriak histeris, begitu juga dengan ibunya. Sedangkan anak-anaknya yang juga mendengar suara tembakan mulai berkumpul di sekitaran tubuh ayah mereka. Lalu sementara itu, tetangga sekitar yang sudah mendengar suatu perkelahian dan juga suara tembakan langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan. Tak lama kemudian polisi pun sampai di lokasi kejadian. Mereka mendatangi lokasi karena mendapatkan laporan adanya KDRT di sebuah rumah. Namun saat sampai mereka mendengar suara teriakan histeris dari dua orang wanita dan juga tangisan anak-anak. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah dan saat itulah mereka melihat tubuh Jeremy tergeletak dipenuhi cairan merah. Tanpa menunggu lagi, polisi pun langsung memeriksa keadaan Jeremy. Tetapi sangat disayangkan saat itu Jeremy telah benar-benar meninggal dunia. Polisi pun langsung bergerak. Mereka mengamankan putra-putri Jeremy supaya menjauh dari jasad korban. Mereka juga mengumpulkan keterangan dari Khadijah dan juga ibunya. Saat sedang mengamankan jasad Jeremy, salah satu polisi menemukan handphone Khadijah yang saat itu masih dalam keadaan siaran langsung. Polisi pun langsung mengambil handphone tersebut untuk kemudian digunakan sebagai barang bukti. Dari video siaran langsung Facebook di handphone tersebut, polisi berhasil mengetahui kalau Khadijah lah yang telah menembak Jeremy. Tanpa menunggu lagi, mereka pun langsung meringkus Khadijah lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses interogasi. Dalam interogasi itu, Khadijah mengakui perbuatannya. Namun dia bersumpah kalau dia sama sekali tidak berniat untuk mengeksekusi suaminya tersebut. Di saat itu, Khadijah sebenarnya hanya ingin menakut-nakuti Jeremy saja. Dia juga mengaku kalau dirinya tidak tahu menahu ada peluru di dalam pistol tersebut. Dia berpikir kalau pistol itu kosong, karena itulah dia menarik pelatuknya. Setelah melakukan proses interogasi tersebut, Khadijah pun langsung ditahan di pusat penahanan lokal. Sementara itu, pihak kepolisian mulai mengumpulkan beberapa bukti dan juga menyiapkan administrasi untuk diserahkan kepada pihak jaksa. Lalu singkat cerita, pada tanggal 22 Agustus tahun 2023, Khadijah resmi didakwa dengan tuduhan pengeksekusian. Dengan ini, pengadilan pun bersiap untuk melaksanakan persidangan. Pada akhir Mei tahun 2024, dalam salah satu persidangannya, Khadijah secara resmi mengaku bersalah atas tuduhan pengeksekusian di hadapan pengadilan Lourdes County. Setelah pengakuan itu, dia secara resmi dinyatakan bersalah. Kemudian pada tanggal 24 Mei tahun 2024,
pengadilan setempat memberikan putusan hukum untuk Khadijah, yaitu hukuman 40 tahun penjara dengan 34 tahun wajib dijalani dan 6 tahun masa pengawasan setelah dibebaskan. Apa yang dilakukan Khadijah merupakan suatu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Dia telah merebut ayah dari putra-putrinya sendiri, membuat keluarganya terpecah belah dan tak bisa lagi bersatu kembali. Kini dia harus mendekam di balik jeruji besi, dan di sepanjang hidupnya tersebut, dia hanya bisa berandai-andai. Andai pagi itu berjalan sedikit berbeda, andai amarahnya bisa diredam sejenak, andai saja dia membiarkan Jeremy pergi bekerja, mungkin Jeremy masih hidup sampai hari ini. Kepergian Jeremy bukan hanya tragedi karena dia kehilangan nyawanya saja, tetapi juga karena itu terjadi di hadapan dunia, dalam sorotan siaran langsung saat semestinya privasi dan masalah pribadi diselesaikan dengan hati dan bukan kekerasan. Lebih dari itu, kini anak-anak mereka harus tumbuh tanpa ayah dan juga ibu yang mendekam di balik jeruji besi. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga korban bisa melalui kesedihan ini dan dapat melanjutkan hidup mereka dengan cara yang lebih baik. Serta juga kepada Jeremy, semoga Jeremy beristirahat dengan tenang di alam sana.